Selamat pagi, teman-teman sekalian, Ibu dosen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal atau kita familiar dengan istilah KTSP. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh Bapak Wahyudin. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya ketika kita membicarakan KTSP, itu ada dua hal. Yang pertama tentang landasan dan prinsip pengembangan KTSP, lalu yang kedua itu proses pengembangan KTSP. Kita lihat yang pertama tentang landasan dan prinsip pengembangan KTSP. Nah, KTSP itu apa? Ini pertanyaan dulu. KTSP itu apa? Ya, banyak di antara kita yang mungkin apa itu KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Betul, tapi itu adalah singkatannya. Sedangkan definisinya apa? KTSP itu menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang berbicara tentang satuan pendidikan nasional adalah kurikulum operasional yang dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan. Saya ulangi, itu adalah kurikulum operasional yang dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, ketika KTSP ini dijalankan oleh pemerintah pada saat yang sama, itu ada namanya KBS. KBS itu apa? Kita akan lihat. Nah, KBS itu adalah kurikulum berbasis sekolah. Mengapa disebut berbasis sekolah? Karena yang pertama itu dikembangkan di sekolah, lalu yang kedua berdasarkan kebutuhan sekolah, dan yang ketiga itu dikontrol oleh sekolah. Saya ulangi, kenapa disebut kurikulum berbasis sekolah? Karena dikembangkan oleh sekolah, berdasarkan kebutuhan sekolah dan dikontrol oleh sekolah. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan peraturan Mendikdas, yaitu berkaitan dengan standar isi satuan pendidikan, di sana dibicarakan bagaimana KTSP itu dikembangkan dan nilai-nilai atau poin-poin yang ada dalam KTSP itu berasal dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Pengembangan KTSP, munculnya KTSP ini teman-teman sekalian, itu ketika zaman Menteri Bambang Sudibyo tahun 2004 sampai 2009 ya. Nah, sekali lagi saya katakan di dalam KTSP itu kan ada adaptasi nilai-nilai yang sudah ada di dalam BSNP. Nah, ada upaya untuk mengembangkan kurikulum baru, ada upaya membuat kurikulum adaptasi, atau mengadopsi kurikulum yang ada. Jadi tiga hal ini merupakan poin yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan. Jadi apakah dia mau mengubah sesuatu yang baru, membuat kurikulum adaptasi, atau ambil saja yang sudah ditentuin, dijalankan itu. Sekali lagi ini dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah. Tapi syarat mutlaknya apa? Harus ada evaluasi, ada kebutuhan, dan ada kontrol. Evaluasi artinya apa sih yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan ini? Bagaimana dengan stakeholder-nya? Apakah sarana-sarana pendukung itu bisa mewujudkan kurikulum yang dibuat itu? Kemudian kebutuhan satuan pendidikan ini apa? Kebutuhan siswa ini apa? Itu yang paling penting, dan kontrol. Meskipun kurikulum itu sebaik-baiknya, seringkas-ringkasnya, sejelas-jelasnya, tapi kalau nggak ada kontrol itu sama saja. Jadi ada 3 syarat mutlak supaya proses adaptasi ini bisa berjalan dengan baik: evaluasi, kebutuhan, dan kontrol. Nah, ini kan ada kami mencoba untuk menambahkan skema dari model skill back ini ya. Jadi
analisa dulu situasinya seperti apa, kemungkinan yang ada, lalu membuat prosedur, lalu menginterpretasikan dan menafsirkan, lalu ada monitoring, ada feedback, ada assessment. Jadi ini sebenarnya tahap-tahap yang normal di dalam pelaksanaan atau penerapan sebuah kurikulum. Bukan sekedar mencopot lalu ditempatkan padahal memang satuan pendidikan itu tidak cocok dengan kurikulum itu. Tuh, jadi sekolah yang punya kewenangan harus bisa melihat ini dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, di dalam standar nasional pendidikan kan ada standar isi, proses kelulusan, pendidik, dan tenaga pendidikan, sarana prasarana, ada standar pengelolaan, pembiayaan, penilaian. Semua harus bisa diwujudkan di dalam pelaksanaan kurikulum yang ada. Dengan kata lain, sistem pendidikan nasional dengan kurikulum yang ada membantu supaya setiap satuan pendidikan bisa menerapkan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, gitu ya. Lalu bagaimana lingkup materi, tingkat kompetensi, struktur kurikulum, SK dan KD-nya. Lalu bagaimana dengan kualifikasi sikapnya, pengetahuan, keterampilan. Jadi di dalam pengembangan kurikulum itu, dua hal ini yaitu standar isi dan standar kompetensi kelulusan itu harus ada. Apa isi kurikulum itu, kompetensi kelulusan yang mau atau yang dikehendaki seperti apa. Lalu apa bedanya KTSP dan KBK 2004? Kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Nah ini secara ringkas perbedaannya. Kalau KBK itu menekankan ketercapaian kompetensi siswa, individual klasikal, berorientasi pada hasil belajar, metodenya lebih variatif, kemudian sumber belajar yang banyak. Karena apa? Karena dia ada upaya untuk ketercapaian kompetensi. Kemudian penilaian pada proses belajar dan hasil belajar, lalu sifatnya itu sentralistik dari pusat ya. Sedangkan KTSP itu sifatnya otonomi sekolah, waktu belajarnya lebih sedikit dan desentralistik. Jadi ini sedikit perbedaan antara KBK 2004 sama KTSP 2006. Apa landasan atau rasional dari KTSP itu? Nah, sebuah pertanyaan besar untuk kita semua, apa sih sebenarnya dasar pengembangan KTSP? Ini pertanyaan sekali lagi, apa dasar pengembangan KTSP? Bolstad di dalam tulisannya 2004 dikatakan bahwa dasar pengembangan KTSP itu ada 4. 1, supaya memenuhi kebutuhan dan minat siswa. Yang kedua, kontekstualisasi pendidikan. Lalu yang ketiga, peka terhadap ide dan teknologi baru. Dan yang keempat, mengambil keuntungan dari kesempatan yang disebabkan oleh struktur kurikulum dan asesmen baru. Ini landasan KTSP ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa kurikulum itu perlu dikembangkan oleh sekolah? Yang tadi sifatnya desentralisasi, mengapa? Supaya bisa menjawab kebutuhan setempat, dalam hal ini satuan pendidikan. Yang kedua, katanya supaya profesionalisme guru itu benar-benar ada. Nah, ada 2 manfaat desentralisasi kurikulum. Kita lihat soal desentralisasi. Yang pertama, untuk mengatasi masalah pendidikan. Artinya, dengan proses desentralisasi ini, ada relevansi pendidikan, kebutuhan sosial akan pendidikan itu. Dalam hal ini kita bicara soal konteks, ya, konteks satuan pendidikan setempat. Lalu yang kedua, untuk merespon keutuhan belajar siswa. Saya ulangi, untuk merespon keutuhan belajar siswa. Artinya dia belajar dari apa yang ada, apa yang dialami dengan situasinya.
Itu tujuan dari dua manfaat desentralisasi kurikulum menurut siapa? Bolstad ya. Kemudian, nah, pengembangan kurikulum di sekolah juga dapat memberikan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan belajar siswa. Ini tadi yang saya katakan bahwa kebutuhan siswa itu menjadi sangat penting supaya tidak ada lagi istilah, ya ini kan kurikulum versi Jawa, ini kan kurikulum versi ini gitu. Saya dong gimana? Sedangkan ini nggak pernah ada di tempat saya gitu. Nah itu, jadi dengan desentralisasi ini diharapkan semua orang merasa ya ini pendidikan saya, sense of belonging-nya ada gitu ya. Kemudian apa sih dampak desentralisasi pengelolaan pendidikan? Ya pasti jelas ya. Sekolah itu lebih mandiri, kemudian lebih kreatif, kemudian lebih aktif dan bertanggung jawab. Karena apa? Ya semua dibuat di sekolah masing-masing. Semua orang punya tanggung jawab terhadap pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Nah, dengan pemberdayaan, otonomi, dan kemandirian dalam pengelolaan pendidikan, diharapkan setiap satuan pendidikan itu dalam hal ini sekolah mampu melakukan berbagai upaya penjamin mutu dan akuntabilitas sehingga kualitasnya semakin baik. Ini hal yang perlu dicapai di dalam pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah. Ya. Nah, menariknya bahwa penerapan sistem desentralisasi ini juga didukung pada saat yang sama pada waktu itu dengan adanya manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah itu adalah sebuah model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai poros mengambil keputusan. Lalu yang kedua merupakan sebuah strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pusat ke daerah dan ke masing-masing sekolah. Ada 5 ciri MBS di sini ya. Ada kemandirian, ada kemitraan, ada partisipasi, ada keterbukaan, dan ada akuntabilitas. Nah, sekolah yang menerapkan MBS dengan baik itu diyakini memiliki peluang untuk mengelola sekolahnya itu lebih efektif. Jadi sekali lagi kalau tadi ciri-ciri MBS itu bisa diterapkan dengan baik, kita sangat yakin bahwa kualitas sekolahnya pasti juga lebih baik gitu ya. Apa dampak penerapan MBS? Menurut Sagala dikatakan bahwa dengan penerapan MBS maka ada peningkatan efisiensi sumber daya dan kinerja personal karena yaitu semua orang terlibat bertanggung jawab untuk pengembangannya. Kemudian ada peningkatan profesionalisme guru. Jadi guru benar-benar ditingkatkan kualitasnya. Kemudian ada gagasan baru yang bisa langsung diakomodir. Karena apa? Karena yang membuat keputusan itu kan sekolah. Kalau misalnya ada usulan dari tingkat yang paling bawah, anggaplah dari seorang guru untuk pengembangan sekolah, biasanya selama ini kan nggak mungkin sampai ke pusat, ke kementerian. Tapi dengan penerapan MBS, usul itu bisa dilakukan di lingkup kecil dan keputusan itu ada di tempat itu, dalam hal ini di tangan kepala sekolah dan tim gitu ya. Lalu dengan penerapan MBS ini juga diyakini bahwa itu akan meningkatkan partisipasi. Ketika sebuah sekolah itu mau berkembang dengan kualitas yang bagus, pasti kan banyak sekali stakeholder yang bertanggung jawab untuk pengembangan itu. Jadi ada upaya, ada antusias untuk mengembangkan itu. Itu dampak dari penerapan MBS ya. Lalu bagaimana dengan profesionalitas guru? Nah, teman-teman, ternyata partisipasi aktif guru dalam pengembangan kurikulum menunjukkan profesionalitasnya. Seorang guru adalah seorang yang profesional. Apa sih ciri guru profesional itu? Ciri guru profesional secara ideal dikatakan bahwa dia itu mampu membuat keputusan, merancang prinsip pendidikan, lalu mampu mengadaptasikan pengetahuan, baik pengetahuan secara kognitif maupun juga values serta komitmen. Itu guru profesional. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru kan jelas juga ya. Guru adalah pendidik profesional ya. Sebenarnya kalau secara ringkas profesional itu berarti
melakukan sesuatu berdasarkan profesi atau kemampuan yang dimilikinya dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Nah, kalau guru kan guru yang profesional ya berarti guru yang mempunyai 4 kompetensi. Apa itu? Pedagogi, kepribadian, sesuai dengan profesinya, dan kompetensi sosial. Nah, ini guru yang profesional gitu ya. Kemudian kita juga akan melihat prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Saya mau mengingatkan bahwa teman-teman penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah itu selalu berpedoman pada BSNP. Entah tadi sifatnya desentralistik, itu tetap referensinya ke Badan Standar Nasional Pendidikan, ya. Ada 5 prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum itu. Jadi yang pertama harus relevansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, fleksibel dalam arti dia tetap solid ya, tetapi penyampaian penerapannya itu tergantung konteks, tidak terlalu kaku. Kemudian kontinuitas, itu artinya berkelanjutan, misalnya grade ini seperti apa, grade kedua nanti apa yang dicapai, grade 3 apa yang dicapai. Jadi ada kontinuitas, bukan sesuatu yang parsial ya, sepotong-sepotong. Kemudian sifatnya praktis, bisa dilaksanakan dengan sumber daya yang ada. Jangan menentukan sesuatu tapi wadahnya itu enggak ada gitu ya. Jadi jangan menentukan yang di awang-awang, tapi sesuatu yang sangat realistik. Kemudian efektif, artinya penerapan kurikulum itu memang berdampak ya pada pengembangan atau kualitas pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, ini berkaitan dalam penyusunan kurikulum, poin-poin ini harus diperhatikan. Ada iman dan takwa, akhlak, potensi, keberagaman, tuntutan iptek agama, dinamika global, dan persatuan nasional. Kemudian, menurut BSNP ada 7 prinsip pengembangan kurikulum. 1, berpusat pada potensi. Kemudian beragam dan terpadu, tanggap terhadap teknologi, relevan dengan kebutuhan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Ya, ini 7 prinsip dasar yang memang ketika sekolah atau satuan pendidikan menentukan atau membuat kurikulum baru, sekali lagi 7 prinsip ini tidak boleh diabaikan. Nah, selebihnya kita lihat misalnya berpusat pada potensi. Jadi dalam mengembangkan kurikulum itu harus berdasarkan prinsip bahwa peserta didik itu punya posisi sentral. Jadi mereka itulah yang memiliki posisi utama dalam pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan potensi siswa itu berkaitan dengan kemampuannya, kebutuhannya, lalu lingkungannya seperti apa. Lalu yang kedua itu prinsip beragam dan terpadu. Artinya dalam pengembangan kurikulum itu perlu dilihat karakteristik peserta didiknya, kondisi daerahnya, jenjang dan jenis pendidikannya. Lalu kemudian tanggap terhadap perkembangan pengetahuan dan teknologi ya. Dalam pengembangan kurikulum kita tahu teknologi kan menjadi sebuah kebutuhan ya. Sekali lagi itu menjadi sebuah kebutuhan. Bagaimana sekolah atau pihak yang terkait dalam penyusunan kurikulum itu perlu menyadari bahwa teknologi itu menjadi kebutuhan. Jadi bagaimana itu disinkronkan. Kemudian relevan dengan kebutuhan. Ini yang saya tadi katakan bahwa ketika menyusun kurikulum, janganlah menyusun kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi perlu ada kontekstualisasi dari penyusunan kurikulum. Lalu menyeluruh dan berkesinambungan, misalnya jelas. Kemudian ya ini belajar sepanjang hayat. Jadi artinya kurikulum itu mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan yang formal, non formal, dan memperhatikan situasi atau tuntutan lingkungan di mana satuan pendidikan atau para peserta didik itu bertumbuh dan berkembang. Lalu dalam penyusunan, meskipun tadi sifatnya itu desentralistik,
kita tetap memperhatikan antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional. Jangan semuanya karena ya udah sekolah ini yang mengatur ya suka-suka kita, nggak bisa. Sekali lagi ini prinsip yang harus dikembangkan. Nah, teman-teman sekalian, itu poin yang pertama. Pada poin yang kedua, nanti teman saya Bapak Wahyuni akan menjelaskan tentang proses pengembangan KTSP. Jadi nanti untuk diskusi akan dilanjutkan setelah presentasi Pak Wahyudi. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kekurangan, segala hal pendalaman bisa dilihat di buku pedoman. Terima kasih dan selamat siang.